Perkenalkan, nama saya Yogi Ferdianto Purba, Teknik Elektro Angkatan 2021 dengan NIM 121 130 121. Dan pada video kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai perwalian teknik elektro. Yang pertama mengenai agenda perwalian, yaitu yang pertama profil, yang kedua evaluasi perkuliahan, yang ketiga evaluasi mahasiswa perwalian, yang keempat persiapan perkuliahan semester gasal, yang kelima yaitu layanan informasi. Berikut profil dosen wali, yaitu dengan nama Pak Purwono Prasetya MT. Yang selanjutnya profil PSEL ITERA, yaitu mengenai dosen aktif ada 12 orang, dosen tugas belajar ada 9 orang, tenaga kependidikan ada 2 orang, tendik tugas belajar ada 2 orang. Dan total mahasiswa aktif ialah 835. Total mahasiswa aktif MBKM ada 10 dan total lulusan per Juli 2022 ialah 181. Dan juga memiliki visi menjadi program studi teknik elektro yang unggul, inovatif, bermartabat, mandiri, bermaslahat, dan diakui dunia, serta memandu perubahan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan wilayah Sumatera, Indonesia, dan dunia dengan memperdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera pada tahun 2016. Dan misinya ialah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan tenaga ahli bidang rekayasa teknik elektro dan memanfaatkan potensi wilayah Sumatera untuk dijadikan sebagai program studi yang unggul dan diakui dunia. Yang kedua, melaksanakan penyebaran perkembangan ilmu pengetahuan rekayasa teknik elektro dengan ciri khas kendali, tenaga elektrik, elektronika, dan telekomunikasi yang unggul, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif. Yang ketiga, membangun dan menjalin kerjasama dengan seluruh institusi, asosiasi, kelembagaan, dunia usaha, dan dunia industri untuk memperkuat identitas program studi yang memberikan dampak kepada masyarakat di wilayah Sumatera, Indonesia, dan dunia. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola administrasi pelayanan program studi yang berorientasi sikap profesional, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan bermaslahat. Profil yang selanjutnya adalah profil PSEL ITERA. Yang pertama menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dalam merekayasa teknik elektro dalam bidang terkait dengan ciri khas kendali, tenaga elektrik, elektronika, dan telekomunikasi yang unggul, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam mempraktikkan keilmuan masyarakat teknik elektro yang berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang memiliki sifat kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, kemampuan pemecahan solusi alternatif secara mandiri atau berkelompok, kemampuan penggunaan teknologi komputasi, dan dapat berkolaborasi serta dipertanggungjawabkan dalam menunjang perjalanan karir. Yang berikutnya adalah profil dosen PSEL ITERA, yaitu dosen prodi aktif yang ada 12, dosen luar biasa ada 2, dan tenaga kependidikan dan laboran ada 4, dan untuk dosen prodi tugas belajar S3 ada 9.
Profil dosen PSL ITERA, peran PSL kepada masyarakat dapat dilakukan melalui penelitian yang menjadi dua, yaitu produk dan ilmu pengetahuan, dan menjadi pengabdian kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu evaluasi perkuliahan. Tingkat partisipasi kehadiran di kelas angkatan 2018 yaitu 84,55%, 2019 86,49%, pada tahun 2020 yaitu 84,32%, dan tingkat keaktifan di kelas yaitu 45,53%. Yang selanjutnya mengenai evaluasi perkuliahan, yaitu penyebab umum tidak lulus mata kuliah. Yang pertama, kehadiran tidak memenuhi standar. Yang kedua, tidak mengerjakan tugas individu atau kelompok. Yang ketiga, tidak hadir ketika ujian atau evaluasi. Yang keempat, faktor ekonomi, keluarga, dan sosial. Yang kelima, etika dan sopan santun, masalah dengan tim akademik. Yang keenam, mencontek dan berbuat curang atau bertindak melanggar hukum. Yang ketujuh, kurang memahami istilah asing dan penjelasan materi. Yang kedelapan, sulit berkelompok, berkonsentrasi, dan sibuk berorganisasi. Total mahasiswa aktif yaitu 835, dan jumlah dropout yaitu 82, dan yang mengundurkan diri ada 84. Yang selanjutnya mengenai evaluasi mahasiswa perwalian, yaitu yang pertama ialah TPB menjadi tahap sarjana. Total mahasiswa TPB tahun ke tahun meningkat, termasuk peningkatan atas IPK mahasiswa. Tetapi terjadi penurunan ketika mahasiswa sudah memasuki tahap sarjana, termasuk total mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Yang selanjutnya mengenai evaluasi mahasiswa perwalian, prestasi non-akademik mahasiswa PSL ITERA tahun 2021 dan 2022, yaitu ada 9 orang, 6 di bagian nasional dan 3 di lokal atau wilayah. Kemudian prestasi akademik mahasiswa PSL ITERA tahun 2021-2022 ada 11 mahasiswa, yaitu 4 pada internasional, 4 pada nasional, dan 3 pada lokal atau wilayah. Contoh PA mahasiswa: yang pertama, lomba karya ilmiah PKM mahasiswa dari Pinmas. Yang ketiga, lomba konferensi nasional atau internasional. Yang keempat, mahasiswa atau wisudawan terbaik, dan selanjutnya. Yang keempat, mengenai persiapan perkuliahan semester dasar, yaitu mengenai informasi perwalian. Yang pertama, perwalian adalah proses konsultasi mahasiswa dengan dosen wali baik dalam bidang akademik maupun non-akademik untuk menunjang keberhasilan studi dan perkembangan mahasiswa. Yang selanjutnya, perwalian bersifat wajib dengan dosen wali yang mengikuti proses pendidikan selama mahasiswa kuliah di ITERA. Yang ketiga, perwalian dilaksanakan minimal 6 kali dalam 1 tahun, yakni pada awal semester ganjil, setelah UTS, dan sebelum UAS, dan di awal semester genap, setelah UTS dan sebelum UAS. Yang keempat, mahasiswa wajib mengisi dan memperbaharui data dan mengumpulkan kepada program studi buku catatan perwalian yang akan diberikan dosen setiap perwalian pertama. Yang kelima, bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perwalian setiap awal semester tahun akademik, wajib untuk diadakan sesi khusus di mana jadwal disesuaikan dengan kesediaan waktu dosen wali. Yang keenam, selain itu fungsi dosen wali juga sebagai pengganti orang tua di kampus, karena sebagian besar masalah akademik dipengaruhi oleh masalah non-akademik. Yang ketujuh, pada saat perwalian, dosen wali wajib memiliki data mahasiswa perwalian, yaitu nomor telepon, WA, email, dan alamat kos. Dan mahasiswa selalu menjaga komunikasi dengan dosen wali.
Yang terakhir, apabila terjadi hal-hal di luar yang diinginkan, drop out atau pindah universitas dan juga mengundurkan diri, harap informasi ke dosen wali dan prodi. Yang selanjutnya mengenai kalender akademik, pada tanggal 31 Agustus perkuliahan minggu pertama semester gasal, dan pada tanggal 10 sampai 14 September ialah masalah PRS. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober yaitu wisuda ke-12, dan selanjutnya pada 6 Oktober yaitu Dies Natalis Itera yang ke-8. Pada tanggal 17 sampai 21 Oktober yaitu evaluasi tengah semester. Pada 9 Desember yaitu perkuliahan minggu ke-15 semester gasal. Pada tanggal 12 sampai 23 Desember yaitu evaluasi akhir semester. Pada tanggal 26 sampai 29 Desember sampai dengan Januari pelaksanaan KKN semester gasal. Dan selanjutnya pada 6 Januari yaitu input nilai terakhir semester gasal. Selanjutnya mengenai persiapan perkuliahan semester gasal, yaitu informasi TPB ITERA. Syarat lulus TPB yaitu telah menyelesaikan 36 SKS di TPB dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,0 tanpa nilai E dan T dengan batas waktu 2 semester. Yang kedua, mahasiswa TPB yang belum lulus TPB setelah 2 semester dengan IPK lebih besar atau sama dengan 1 diberikan kesempatan memperpanjang waktu studi TPB maksimum 2 semester lagi untuk memperbaiki nilai sampai memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 2. Apabila dalam waktu tersebut IPK lebih kecil atau sama dengan 2 atau masih terdapat nilai E dan T, maka mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri dari ITERA. Yang selanjutnya, mahasiswa TPB yang setelah 2 semester di TPB mempunyai IPK lebih kecil atau sama dengan 1,0 diberikan mengajukan surat pengunduran diri dari ITERA sebelum ITERA mencabut status kemahasiswaannya. Yang keempat, mahasiswa ITERA yang sudah lulus TPB tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah TPB lagi. Yang kelima, mahasiswa ITERA yang belum lulus TPB diwajibkan memprioritaskan pengambilan mata kuliah TPB agar syarat kelulusan TPB segera terpenuhi. Yang keenam, mahasiswa yang telah lulus TPB akan diberikan surat keterangan kelulusan sebagai bukti telah menyelesaikan tahap persiapan bersama ITERA. Yang selanjutnya yaitu mengenai penyebab kegagalan di TPB. Yang pertama, sakit berat sehingga mempengaruhi kehadiran di kuliah dan praktikum. Yang kedua, kehadiran kurang dari 80%. Yang ketiga, tidak bisa menggunakan sosial media, kecanduan bermain game, aktivitas berlebih di UKM. Empat, mengabaikan mata kuliah dosen yang dianggap tidak menarik. Yang kelima, tidak belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak mengumpulkan tugas dan mengabaikan waktu studi yang terbatas. 7, konflik terhadap dosen pengampu, tidak aktif bersosialisasi dan tidak aktif di kelas baik individu maupun berkelompok, tidak dapat menghitung NR, IP, IPK yang mempengaruhi kelulusan. Yang selanjutnya mengenai informasi mengenai SKS, yaitu satu SKS sama dengan 3 jam per minggu. Dan juga pada beban normal, yaitu semester reguler 20 SKS, semester pendek 9 SKS, itu masa semester antara genap dan gasal. Yang selanjutnya percepatan waktu studi, IPS lebih besar atau sama dengan 2,75, maka maksimal 22 SKS. Yang kedua, IPS lebih besar atau sama dengan 3,0, maksimal 24 SKS. Yang ketiga, IPS belum lengkap maksimal 20 SKS.
Dan ini mengenai selebaran mata kuliah semester gasal. Dan ini merupakan jadwal perkuliahan semester gasal pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang selanjutnya mengenai etika perkuliahan dan pengajuan peninjauan penilaian. Yang pertama, etika perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa diharuskan memperhatikan jadwal perkuliahan yang diumumkan oleh prodi. Yang kedua, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tidak dibenarkan memakai sandal, kaos oblong, yang harus memakai sepatu yang berpakaian pantas dan sopan. Yang ketiga, mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada dosen pengasuh kuliah selambat-lambatnya 1 minggu kemudian. Yang keempat, mahasiswa wajib memiliki ketua kelas pada setiap mata kuliah dan memahami kontrak kuliah yang disepakati. Yang kelima, mahasiswa wajib hadir 80%. Yang keenam, mahasiswa yang dilarang bekerja sama atau mencontek atau plagiarisme pada saat dilaksanakan ujian mandiri seperti kuis, UTS, UAS, atau sejenisnya. Yang pada ketujuh, mahasiswa yang membuat keonaran ataupun menghalangi kelancaran perkuliahan dapat dikenai sanksi akademik, dan mahasiswa yang melakukan penghinaan terhadap dosen atau mahasiswa melakukan tindakan fisik terhadap dosen dapat dikenakan sanksi akademik. Yang selanjutnya mengenai tata cara permohonan peninjauan penilaian atau perubahan nilai. Yang pertama, permohonan peninjauan penilaian tidak diperkenankan untuk meminta nilai lebih baik atau lulus, seperti meminta tugas tambahan, ujian ulang, dan lain hal. Yang kedua, mahasiswa menghubungi dosen pengampu mata kuliah secara langsung atau tatap muka. Yang ketiga, sebelum melakukan pengajuan penilaian, pastikan terlebih dahulu apakah dosen pengampu bersedia melakukan perubahan secara online. Yang keempat, jika dosen pengampu bersedia, formulir perubahan nilai mahasiswa dapat dilihat di website atau meminta kepada tenaga pendidikan administrasi sudah studi. Yang kelima, kirimkan formulir perubahan nilai yang telah Anda persiapkan sebelumnya ke dosen pengampu melalui chat, email dengan cara yang disetujui oleh dosen pengampu. Yang keenam, mahasiswa minta dosen pengampu menandatangani formulir peninjauan perubahan nilai. Yang ketujuh, mahasiswa mengirimkan formulir perubahan nilai yang telah diisi dan ditandatangani oleh pengampu dalam bentuk PDF dan dikirimkan kepada tenaga kependidikan program studi. Yang terakhir, program studi melakukan pengajuan perubahan nilai pada si akad mahasiswa. Yang selanjutnya mengenai layanan informasi. Layanan informasi mengenai KKN, yaitu minimal 76 SKS, tidak ada nilai E pada semester 1 sampai dengan 4, wajib mengambil mata kuliah KKN pada semester mahasiswa melakukan pendaftaran KKN, dilarang mengambil mata kuliah praktikum, lapangan atau kerja praktik pada waktu pelaksanaan KKN PPM ITERA. Jika terbukti melakukan, maka pendaftaran akan digagalkan. Jadwal KKN semester genap periode Juni sampai dengan Juli 2022. Informasi mengenai KP, syarat dan ketentuan pendaftaran kerja praktik adalah sebagai berikut. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di program studi Teknik Elektronik Teknologi Sumatera, telah lulus mata kuliah dengan beban minimum 90 SKS, memiliki nilai IP lebih besar atau sama dengan 2, yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai terbaru. Yang selanjutnya telah mendapatkan persetujuan oleh dosen wali. Yang kelima, beban SKS mata kuliah kerja praktik kode EL 3003 diambil setelah mahasiswa menyelesaikan kerja praktik di perusahaan atau instansi yang dituju. Yang selanjutnya, pendaftaran kerja praktik dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum waktu pelaksanaan kerja praktik. Mahasiswa menyiapkan proposal pengajuan kerja praktik
hanya jika perusahaan atau instansi meminta. Apabila salah satu syarat ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengajukan pendaftaran kerja praktik. Yang selanjutnya mengenai TA, yaitu lulus 108 SKS, memiliki IP lebih besar atau sama dengan 2, memiliki TA dilakukan minimal 2 kali, yaitu seminar perancangan capstone dan seminar tugas akhir proyek capstone, dan dapat diulang jika dianggap perlu. Yang selanjutnya pembimbing wajib mengisi kartu bimbingan mahasiswa TA kurang dari 8 kali pertemuan dalam satu periode TA. Tidak diperkenankan melaksanakan seminar TA. Yang selanjutnya, seminar perancangan capstone dapat dilaksanakan jika tim TA telah menyelesaikan dokumen EL 100 sampai dengan EL 300 dan progres proyek minimal 25%. Seminar tugas akhir proyek capstone dapat dilaksanakan jika tim TA telah menyelesaikan dokumen EL 100 sampai dengan EL 500 dan progres proyek 100% dan berlaku selama 100 hari dari perbaikan atau revisi saat seminar TA1. Apabila tidak dapat dilaksanakan, tim TA dinyatakan gagal. Yang selanjutnya pengajuan seminar TA1 dan TA2. Tim mengisi formulir persetujuan dari pembimbing dan melakukan seminar TA. Seminar TA dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat. Yang selanjutnya, semua mahasiswa yang mengambil kolikium dan TA wajib hadir pada seminar perancangan capstone dan mengisi kartu kehadiran seminar. Memiliki kehadiran 10 kali hari seminar dan dalam 2 semester. Yang selanjutnya juga mengenai informasi MBKM PSEL ITERA dan juga mengenai layanan informasi. Terima kasih. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.